warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Misandi dari kelompok 5 dengan mata kuliah Manajemen Mutu Pendidikan. Di sini saya akan membahas mengenai service quality. Pengertian service quality yaitu mengacu pada tingkat keunggulan atau prioritas dari layanan yang diberikan oleh suatu organisasi dibandingkan dengan harapan pelanggan. Ini meliputi memenuhi atau melampaui kebutuhan dan harapan pelanggan melalui penyediaan layanan yang dapat diandalkan, responsif, empatif, dan nyata. Kualitas layanan ini berdasarkan berbagai dimensi seperti keandalan, daya tangkap, asuransi, empati, dan bukti fisik, dan memiliki pesan penting dalam kepuasan pelanggan, loyalitas, kesuksesan bisnis, dan keseluruhan. Metode service quality yang pertama itu, service quality adalah alat pengukuran yang digunakan untuk menilai kualitas suatu perusahaan atau organisasi. Ini berfokus pada 5 dimensi. Yang pertama itu yaitu reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan layanan yang konsisten yang dapat diandalkan. Yang kedua itu yaitu tanggapan, kemampuan untuk membantu pelanggan dalam memberikan layanan secara tepat. Yang ketiga, asuransi, kepercayaan, keahlian, dan kesopanan karyawan dalam memberikan layanan. Yang keempat, kemampuan karyawan untuk memahami dan merespon kebutuhan pelanggan. Yang kelima, bukti fisik, penampilan fisik, fasilitas, peralatan, personal, dan material profesi. Dalam metode service quality dengan bobot kepentingan, setiap dimensi menilai berdasarkan pada bobot-bobot atau tingkat kepentingan yang diberikan oleh pelanggan. Perbedaan antara harapan, perspektif aktual pelanggan dalam setiap dimensi akan berhasil skor kepuasan yang dapat digunakan untuk menentukan area di mana perbaikan dilakukan. Yang kedua, service quality dengan bobot kepentingan. Langkah-langkah yang umum dilakukan adalah yang pertama yaitu identifikasi dimensi service quality. Identifikasi dimensi layanan yang relevan penting bagi pelanggan berdasarkan pada konteks layanan yang diberikan. Yang kedua, penentuan bobot kepentingan. Melakukan survei atau pengumpulan data untuk menentukan bobot kepentingan dari setiap dimensi layanan. Bobot kepentingan ini mencerminkan beberapa kepentingan setiap dimensi pelanggan terhadap kualitas layanan. Yang ketiga, evaluasi service, yaitu penggunaan service quality untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Dan yang keempat itu perhitungan service quality dengan bobot kepentingan, yaitu hitungan skor service quality untuk setiap dimensi dengan pengambilan perbedaan antara harapan, kinerja, perkiraan persepsi pelanggan dengan bobot kepentingan setiap dimensi. Hal ini membantu dalam pengetahuan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan. Yang ketiga, analisis importance error performance. Analisis importance performance adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja organisasi berdasarkan pada 2 dimensi. Yang pertama, pentingnya aspek important. Beberapa penting suatu aspek dianggap oleh pelanggan. Kinerja saat ini atau performance, seberapa baik di organisasi melakukan aspek tersebut menurut persepsi pelanggan. Kualitas yang dilakukan berdasarkan kinerja perbaikan ini membantu dalam organisasi melakukan tindakan berdasarkan fokus perbaikan kinerja mereka. Yang keempat yaitu metode chapter. Yang pertama itu metode chapter culture analysis of quality and expectation adalah metode fokus pada memahami kebutuhan, harapan, perspektif pelanggan. Proses melibatkan langkah-langkah seperti yang pertama itu identifikasi kebutuhan pelanggan melalui wawancara, survei, interaksi langsung, dan memahami kebutuhan pelanggan. Dan pengumpulan data. Yang pengumpulan data dari perspektif pelanggan tentang harapan, keinginan, dan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, analisis data. Menganalisis data yang diperoleh untuk memahami tren perspektif kebutuhan utama pelanggan. Yang keempat, pengembangan strategi. Berdasarkan pada informasi yang diperoleh, pengembangan strategi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Sofia Misandi pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.